Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini tutornya cara menyambung dinamo mesin cuci. Nah, ini dari dinamo keluar 3 kabel. Ini setiap dinamo sama produsennya sama pabrikannya nggak sama semuanya. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang putih, ada yang abu-abu. Ya, terserah dia yang bikin. Cuman untuk ngetesnya, untuk mengetahuinya yang ke listrik mana, yang ke kapasitor yang mana, kita coba aja. Kalau ini yang ke listrik yang ini, tapi anggap aja ini enggak salah lah saya nyambungnya, cuman cara jajalnya biar ketahuan. Ini yang biru saya sambung ke yang biru, nanti sambung ke yang ungu juga nggak masalah, cuman biar cakep aja. Jadi saya sambungnya ke yang biru juga biar satu warna, karena dari warna ini biasanya juga dari pabrik itu untuk memudahkan juga mengurutin kabelnya. Ini terus satunya ini yang ungu saya kasih ke yang merah. Terus untuk nyobanya untuk di sini udah saya siapin kabelnya pakai ini ya. Ujungnya kabel saya kasih jepitan buaya. Nah, depan tetap biasa. Lalu salah satu penjepit ini saya jepitin ke sini, ke yang merah. Ini kayaknya yang pendek, yang ini saya pakai yang sini dulu aja. Nah, lalu kalau mau nyoba posisi ini boleh dicabut, apa mau posisi nyolok silahkan, tergantung keberanian yang mau nyoba. Tapi kalau untuk amannya sih posisinya ini disambungin seperti ini. Nah, seperti ini. Baru yang dimainin stop kontaknya, jangan ditancepin full, cuman asal nyentuh aja. Nah, seperti ini cuman asal nyentuh. Nah, ini cuman asal nyentuh. Kalau untuk yang berani, ini di posisinya kayak gini, anggap aja ini saya nggak tahu setrumnya yang mana. Ini posisi nyolok. Nah, posisi nyolok yang ini dipegang, disenggolin ke sini. Jangan kaget kalau ada percikan api. Nah, tuh. Kalau berani bisa ditesnya seperti ini. Tapi untuk saran saya sih mending caranya seperti yang tadi saya lakukan pertama. Saya juga takut kesetrum, saya juga bukan ahli PLN. Untuk saran saya sih bagusnya seperti ini dijepitin ke sini aja. Kalau memang ada jepitan, kalau nggak ada jepitan ya dibikin dipelintir di situ aja, baru dimainin. Ini stop kontaknya jangan terlalu nancep, jadi cuman asal nyentuh aja, jadi dinamo tidak sampai kebakar kalaupun ada kesalahan nyambung. Jadi kalaupun ada kesalahan nyambung, dinamo tidak takut kebakar. Ini lepas aja, jepitnya cuma dikit kenanya. Nah, jadi ini untuk amannya seperti ini, tapi ya jangan terlalu nancep banget. Jadi asal nyentuh aja. Nah, ini untuk putaran ke
arah sini. Nah, kalau untuk putaran arah sebaliknya, yang kabel dari listrik ke kapasitor dipindah ke kaki kapasitor satunya. Nah, di sini. Nah, ini muternya udah sebaliknya dari yang tadi. Nah, ini saya bikin seperti ini karena untuk nyambung aja biar dinamo itu tidak kebakar. Cuman kalau untuk disambung dengan timer, kabel yang satu ini nih, yang ke kapasitor ini dilepas, diputus, terus baru yang ini disambungkan ke kabel timer. Kabel timer yang untuk listrik biasanya itu dibikin tempatnya itu terpisah, alias satu. Kalau yang kabelnya 3, ini saya ambil yang kabelnya 3 aja yang mudah. Kalau kabelnya 3 ini ke timer, baru yang timer kedua keluarnya yang lainnya itu kan ada 2. Jadi yang satu ke sini ke kapasitor yang kabelnya merah, yang satu ke kapasitor yang kabelnya biru, yang ini. Untuk kabel dari timer sih warnanya ya terserah pabriknya yang bikin. Nah, jadi kalau timer dimainkan, ini yang main, putus nyambung, tapi posisi putusnya dia antara kanan dan kiri. Jadi kalau pas nyambung yang kanan atau kiri, ini yang nyambung dari sini ke sini. Kalau yang satunya yo anggap aja yang ini larinya ke sini, karena timer mainnya seperti itu. Jadi yang ini nggak usah diotak-atik. Kalau mau nyambung ya tinggal sambungin timernya. Ini yang diputus, baru yang dari timer kedua kabelnya lari ke satunya ke sini, satunya ke sini. Nah, ini saya bikin video ini karena kemarin ada yang nanya itu katanya punya kipas cuman kabelnya amburadul dari sepulnya. Semoga video ini bisa membantu. Dan kemarin sih sempat saya kasih jawaban, cuman jawabannya tertulis jadi mungkin susah untuk dicerna wong. Namanya tulisan nggak ada video atau fotonya. Ini sengaja saya buat, semoga ini bisa mewakili jawaban saya ke salah satu mas siapa ya kemarin ya, itu yang nanya katanya kipasnya. Nah, jadi cara ngetesnya kayak itu tadi, jadi disenggolin aja seperti ini, ces. Tapi jangan kaget kalau ada percikan api karena ada pergerakan. Nah, gini. Ini yang saya gunakan kapasitornya bekas bermanfaat lah pokoknya. Ini 14 mikro 250 volt AC. Nah, semoga video saya ini bisa membantu untuk yang pemula. Kalau mau benerin mesin cucinya sendiri, untuk yang mau benerin mesin cucinya sendiri, semoga video ini bisa membantu. Untuk yang pemula, kalau sampai harus mutusin kabel bodi, kabel rangkaian itu diputus di sebelah sini. Jadi daripada nanti pusing, nanti tinggal disamain, yang ini diputus di sebelah sini, tinggal nyambung lagi. Ini dibersihin ujungnya, tinggal sambung lagi ke sini. Jadi itu untuk menghindari kebingungan, nanti nyambungnya gimana ya. Nah, begitu caranya.
diputus sebelah sini, ini masih ada sisa birunya ini. Nah, nanti baru yang biru sebelah sini ini dikupas, baru yang putusan segini ini dibuang. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini tutornya cara menyambung timer mesin cuci. Ini cara nyambung timer mesin cuci ke dinamo. Nah, ini sudah saya siapin hanya untuk tutor saja. Ini dinamonya yang pasti masih layak pakai, dan ini kapasitornya, cuman ini 12 mikro, cuman sebenarnya udah lemah. Ini timernya, kabelnya 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini yang ini tidak saya pakai, jadi ini saya abaikan saja. Ujungnya juga saya potong habis, tidak ada serabutnya yang keluar. Nah, untuk perlu diketahui untuk timernya yang merah ini nanti langsung dapat arus listrik. Nah, ini yang merah. Kalau yang coklat ini sebagai penghubung, karena ini kalau tidak diputar listrik tidak terhubung. Jadi dari yang merah lewat ini berhenti, kalau pas timernya habis listriknya putus. Bisa juga disambungkan ke sini langsung ke yang oranye. Nah, kalau ke yang oranye langsung ini, jadi yang abu-abunya ini dilepas, tidak disambung seperti ini. Tapi kekurangannya nanti kalau disambung langsung ke yang oranye ini, listriknya tidak pernah mati, jadi tetap muter terus. Tahu itu muternya ke kanan atau ke kiri, tapi muternya searah, terus-terusan muternya. Berhentinya ya kalau listriknya dicabut. Nah, maka dari itu biar timernya habis, terus timernya habis, muternya juga berhenti, dilewatin ke kabel merah ini dulu. Nah, di sini tampak kabel merah pas diputar itu nyambung. Nah, ini kebetulan timernya bekas, jadi ya nggak kelihatan nyata. Bautnya aja udah karatan, warnanya udah bulukan. Nah, ini suara dari timer. Ini suara dari timer dapat dari rongsokan, dan ini saya tes muternya masih lancar. Nah, langsung saja kita sambung, menyambung menjadi satu. Nah, lupa ini tadi kabel andalan saya. Ini kabel yang ujungnya saya pasangin japitan buaya. Ini sih sebenarnya kabel biasa. Untuk japitan buaya ini cuma untuk membuat praktis saja kalau saya ada panggilan. Jadi untuk nyambungnya langsung pakai ini. Untuk panggilan apa untuk ada kerjaan saya pakainya ini. Jadi praktis saya nyambungnya. Nah, langsung kita sambung aja. Terutama ini, nah ya, ini kapasitor udah agak lemah, jadi nanti pas angkatan muternya mungkin ada suara dengungnya.
Ini kabel biru, nah suara timernya udah berhenti. Kabel biru dari timer saya pasang ke kabel biru dari dinamo. Nah, ini warna sih tidak jadi masalah ya, seperti yang sudah saya upload, yang sudah saya unggah. Kalau warna itu tidak menjadi patokan, cuman mungkin biar enak dilihat aja, lebih gampang ngurutinya. Nggak tahu itu pabriknya yang bikin. Ini kabel dari timer saya sambungin ke salah satu dari dinamo. Nah, susah sih. Posisi kelintir, cuman posisi saya masang, tapi kayaknya tak taruh lah, kelihatannya bisa. Nah, jadi ini kabel biru dari dinamo, saya dapetin kabel biru yang dari timer. Satu saya pelintir, lalu saya tambahin salah satu kabel dari timer. Biarpun ini buat tutor, ini saya pelintirnya melintir, takutnya ada kabelnya yang serabutnya berantakan, nanti saya malah kesetrum, nggak jadi berbagi ilmu, malah pengen diselawat nanti. Nah, ini untuk kabel kuning dari timer saya sambungkan ke kabel ungu. Lalu saya tambahkan sisa kabel. Tadi kan kabel kapasitor itu ada 2. Lalu kabel kapasitor saya tempel di sini lagi. Nah, seperti ini. Saya pastikan serabutnya tidak berantakan, nanti malah seperti yang tadi saya bilang, saya kesetrum. Ini kabelnya cukup bagus, jadi lumayan juga nusuk tangannya. Ini kabel sudah. Coba perhatikan dengan seksama. Semoga tutor ini bermanfaat untuk Anda yang mau buka tapi ragu-ragu. Semoga video ini bisa memberi penjelasan, bisa membantu lah. Soalnya mesin cuci itu kendalanya biasanya dengan CT biasanya. Nah, siapa CT? Ya si tikus kan gitu. Ini posisinya sudah saya sambung-sambungkan. Nah, ini sengaja saya bikin kabelnya pendek biar gampang untuk dimengerti. Nah, jadi dari timer ke dinamo, terus kabel kapasitor juga ditempelin. Nah, ini dari kapasitor, ini dinamo, ini tadi timer, ini dinamo, ini kapasitor. Lalu untuk kaki kapasitor satunya juga sama ke dinamo, jadi dikumpulin. Jadi kelihatannya jadi 3 kabel, kapasitor, dinamo, timer. Terus yang satunya juga. Nah, ini yang satu ini langsung ke listrik. Nah, untuk mengetahui cara mengetahuinya nyambung dinamo, videonya sudah saya upload, sudah saya unggah. Terus, nah ini yang dari timer merah ini juga dapat
ke kabel listrik langsung. Nah, ini sengaja saya selipin ke lubang paut biar pas nanti saya tes tidak bergerak. Langsung kita jajal. Nah, jajal nih, kabelnya tak jepit satu, mau merah mau hitam sama aja, karena arus listrik itu arusnya AC alias bolak-balik. Kalau untuk aki yo harus tertib, kalau kebalik ya kebul-kebul, karena aki itu arusnya DC. Nah, ini saya sambung ke sini, saya jepitin aja, cus, mangap, saya jepit, cus. Nah, udah kejepit, lalu yang satu saya sambungin ke sini. Nah, ini udah saya kupas, cuman sengaja nggak saya bersihin. Karena ini mau saya coba, jadi timer mau saya putar duluan daripada nanti saya nggak bisa muter, nggak ada knop. Ini saya pakai tang langsung aja. Mungkin kalau udah ada knop ya pakai knopnya. Kalau ini saya coba nggak pakai knop, langsung saya. Baik, jumpa lagi dengan saya Abi Trio Muhammad. Kali ini saya ingin berbagi tentang cara menyambung kelistrikan dinamo mesin cuci dan dinamo pengeringnya atau untuk meresnya atau spinnya. Nah, ini sengaja untuk kabel-kabelnya sudah saya sambung biar saya ngocehnya enak, nggak sambil melintirin kawat. Ini yang udah saya siapin, yang pasti ini kapasitor. Nah, ini untuk kapasitor beneran. Ini juga saya sengaja ngambilnya yang kapasitor terpisah. Perlu diketahui untuk kapasitor lubang mesin cuci lubang 2 biasanya kapasitornya yang kabelnya 4. Nah, cuman di sini saya makainya yang lubang yang kakinya cuma 2. Nah, karena saya saranin untuk pemilik atau pengguna mesin cuci lubang 2 biar lebih awet, kapasitornya ini diganti dengan yang kaki 2. Jadi kalau yang bawaan dari pabriknya kaki 4 sudah rusak, meletus, lemah, kalaupun diganti pakai yang kaki 2 seperti ini aja, lebih awet. Kalau menurut saya, untuk pabriknya nggak tahu, pabriknya mungkin protes, wah kamu ini bikin begini begitu kan. Di sini saya bukannya mau pamer, saya cuma ingin berbagi, dan pastinya ini banyak yang sudah mengunggahnya, cuman saya juga pengen mengunggah dengan versi saya sendiri. Ini ada timer, ini timernya yang kemarin, cuman kemarin belum selesai merekam videonya, cuman ada telepon masuk, jadi saya ngerekamnya terputus. Untuk tutor cara video saya kasih judul cara menyambung timer ke dinamo. Nah, mungkin ini versi lengkapnya. Semoga bermanfaat. Nah, langsung saya uraikan dari dinamo yang ini kalau dipasang di bodinya ini untuk mencuci. Cuman ini sebenarnya dinamo mesin cuci lubang 1. Ini juga dinamo mesin cuci lubang 1.
cuman tidak ada bedanya karena sistem kerjanya sama. Kalau lubang 1 untuk pengeringnya itu untuk lubang 2 untuk pengeringnya itu biasanya lebih kecil. Untuk pemerasnya itu, pemeras atau pengering itu biasanya lebih kecil. Cuman ini dua-duanya yang saya pakai ini adalah dinamo mesin cuci lubang 1 atau 1 tabung. Nah, di sini ini kabel dari dinamo ini keluar ada ungu, ada biru, ada putih garis merah. Nah, kalau ini untuk yang ungu, nah ini jepitan saya ambil dulu. Ini sengaja saya pakai jepitan biar gampang. Untuk yang ungu ini salah satu kakinya dapat ke timer, karena ini nanti yang bakal memainkan ke kanan atau ke kiri. Ungu dan biru ini salah satunya kalau nggak pakai timer, salah satunya ini yang dapat dari kabel PLN langsung. Cuman karena ini pakai timer untuk ngatur putaran kanan dan kiri, jadi dari PLN-nya belok ke yang merah ini dulu. Nah, ini yang merah, dari yang merah dulu. Jadi biar dibaginya di dalam sini, nanti dibagi kanan atau kirinya ini. Jadi pas putus nyambung ini yang main 2, ungu dan biru. Kalau ini untuk kapasitornya sih warnanya saya bikin warna sama, hitam, kabel yang tersedia aja biar nggak modal, tapi bisa berbagi. Ini kabel yang saya pakai ini kabel 1, 2, 6. Jadi kabel 6. Nah, untuk pemula saya saranin memakai yang kabelnya 3, jadi lebih mudah pemasangannya. Jadi tidak ada yang dijemper ke sini seperti ini kalau yang kabel 3. Tapi kalau dapatnya di toko kabel 6 ya apa boleh buat. Mungkin dengan menyimak video saya ini bisa bisa memasangnya juga. Ini uraian untuk bagian mencuci saya rasa sudah cukup. Lalu pindah ke bagian pengering. Nah, ini untuk pengering. Ini untuk timernya ini saya ganti pakai saklar aja. Mau pakai saklar bisa, mau pakai timer bisa, suka-suka lah. Cuman saya saranin sih kalau emang timer aslinya rusak diganti pakai saklar aja, lebih murah dibanding timer harganya. Timer kan fungsinya untuk memutuskan dan menyambung, cuman bedanya kalau pakai timer itu bisa mati sendiri, kalau ini nggak bisa mati sendiri, harus dimatiin. Nah, ini untuk peresnya, karena di sini saya tidak pakai timer, jadi untuk kabelnya ini ada kuning, saya langsung sambung ke biru. Biru ini langsung dapat ke kapasitor. Untuk yang merah dari dinamo itu saya langsungin ke kapasitor, tapi satunya dapat saklar yang ini, karena saklar ini nantinya yang dapat PLN langsung. Ini saya gandeng sama ujung kabel merah dari timer. Nah, berikutnya kalau ini nanti muternya kebalik, nah, yang dari saklar ini yang telur asin, warna telur asin ya kabelnya ya. Kabel telur asin ini nanti kebalik, muter dinamonya yang harusnya ke kanan, entah ke kanan entah ke kiri. Biasanya sih ke kanan ya.
ser gitu. Kalau kebalik, kaki dari kabel telur asin ini dilepas dari sini. Ini dilepas saja, dipindahin ke sini. Jadi kalau muternya kebalik. Terus untuk warna telur asin yang dari dinamo, kalau ini tadi kan warna telur asin dari saklar penggantinya dimmer. Kalau ini sekarang warna telur asin dari dinamo, ini yang dapat setrum langsung. Nah, ini dapat setrum langsung, jadi saya gandengin ke kabel merah yang untuk mesin cucinya, kabel putih garis merah. Ini setrum langsung. Lalu kalau mau dipasang seperti ini. Anggap aja jepitan saya ini kabel langsung setrum langsung dari PLN. Nah, ini kan sudah tersambung ke sini, ke saklar. Terus yang ini juga tersambung ke telur asin. Ini tersambung ke telur asin. Tuh, tersambung karena ini yang langsung yang dapat kabel PLN seperti ini. Ini saya jepit, ceduk biar gampang aja. Lalu untuk kabel PLN yang satunya, ini sih kabel hitam putih jepitan saya ini sih kebalik juga nggak masalah karena PLN itu arusnya bolak-balik. Beda sama aki motor seperti yang pernah saya bilang di video saya yang sudah saya unggah. Untuk satunya ini disambungin ke kabel yang ini. Nah, ini yang nantinya dapat ke kapasitor. Tahu itu kapasitor untuk cuci. Nah, ini untuk cuci, tahu untuk peres atau untuk pengering. Nah, seperti yang dilihat ini warna biru. Telur asinnya ini masih di sini. Kalau nanti muternya kebalik, yang ini dilepas. Warna telur asin ini dipindahin ke yang biru laut sama kuning. Jadi kalau muternya kebalik, tapi kalau muternya nggak kebalik ya udah posisi di merah aja. Untuk warna kabel dari dinamo seperti yang dilihat di sini warnanya berbeda-beda karena memang sekedar untuk ngeluarin sisa gulungannya, jadi warnanya nggak sama. Kayak yang ini biru telur asin, merah polos ya, ini merah polos sama ini kuning. Terus dinamo yang sini ini ada biru, ada ungu, ada putih garis merah. Saya rasa cukup penjelasan saya, semoga bermanfaat. Untuk tutor kali ini saya nggak berani coba, bukan berarti yang saya rangkai ini salah, yang saya rangkai ini benar. Yang saya rangkai ini benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Cuman ini tidak saya coba. Satu, ini dinamo saya nyobanya di meja. Di meja ada netbook juga yang saya juga lagi unggah video. Jadi kalau saya coba saya nggak bisa ngerekam karena ini juga harus dipegangin. Kalau tidak dipegangin ya otomatis ini muter seperti ini. Ya toh. Tapi daripada penasaran, tapi ya nggak usah lah, terlalu berisiko buat saya ini. Kalau goyang ini bisa kena ke harta netbook satu-satunya itu. Ini kalau mental namanya kena putaran ini, lakernya juga sudah bunyi ini. Nah, ini alat tempur saya. Untuk kemarin di video saya ada yang komen untuk install
Windows 7 Lite. Nah, saya Windows untuk file ISO saya dari Windows 8, Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows 7 Ultimate apa-apa itu. Lidah saya kalau ngomong bahasa Inggris kayak gitu suka kesleo. Itu sama guru saya dibawain dari XP, terus Windows 7, Windows 8, Windows 10. Terus saya dibawain sama guru saya, yaitu di Wakakom di Bintara Jaya. Cuman komennya kemarin suruh install pakai ini. Nah, yang jadi masalah bukan Windowsnya, Mas. Yang jadi masalah itu spek dari laptop yang saya pakai gitu. Semoga video saya ini bermanfaat. Mari saling berbagi. Ilmu yang dibagikan itu tidak berkurang, justru kata Pak Ustadz itu bertambah. Jangan lupa untuk berlangganan dan komen, terus jempolnya, jangan dislike lah. Kalau dislike berikan komentarnya, daripada dislike komentar aja. Kalau saya siap menampung komentarnya. Kalau paket saya kencang, saya tetap bales, biarpun itu komentarnya saya ada yang salah. Namanya manusia nggak ada yang salah, nggak ada yang nggak pernah salah, apalagi nggak pernah melakukan kesalahan, karena manusia bukan malaikat. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya, dan terima kasih untuk sebelumnya saya minta maaf untuk video saya yang kemarin itu yang belum selesai tapi udah putus. Saya belum sempat pamitan di sini, tak lengkapin sekalian. Saya pamitan. Terima kasih untuk video saya yang saya kasih judul cara menyambung timer mesin cuci ke dinamo. Itu saya ngerekamnya belum selesai, cuman tak upload aja. Kalau ada yang mau dipertanyakan silahkan. Jadi banyak ngoceh, wis, terima kasih. Baik, jumpa lagi dengan saya Abi Trio Muhammad, blogspot.com. Untuk Facebooknya Abi Purnitur, untuk Twitter Abi Purnitur, dan sosmed gratisan lainnya. Untuk kali ini saya mau bikin tutornya untuk cara menyambung dinamo mesin cuci untuk bagian pengeringnya atau untuk meresnya. Cuman di sini yang saya gunakan ini dinamo mesin cuci lubang 1. Nah, lubang 1 pun bisa dibikin jadi pengeringnya aja, seperti lubang 2. Nah, di sini sengaja kabelnya sudah saya sambung sedemikian rupa biar saya ngoceh itu nggak sambil melintirin kabel. Di sini langsung saja dari dinamo itu keluar kabel warna telur asin dan warna merah dan warna kuning. Untuk warna merah ini saya langsung ke kapasitor. Ini langsung ke kapasitor. Untuk warna kuning saya juga langsung sambungin ke kapasitor seperti yang terlihat di video ini. Nah, ini untuk yang telur asin ini saya sambungin ke saklar. Jadi ini mati dan hidupnya pakai saklar.
tidak pakai timer, lebih murah meriah, dan fungsinya kurang lebih ya sama, cuman bedanya nggak bisa mati sendiri. Nah, untuk yang langsung ini saya kasih saklar karena untuk mematikan dan menghidupkan kalau posisi steker sudah dicolokin. Untuk berikutnya ini sengaja kabel saya bikin pendek biar gampang untuk diikutin. Nah, jadi biar bermanfaat, jadi saya sambungnya pendek biar gampang. Kalau ingin disambungnya pakai timer, saklar ini yo sama. Karena timer untuk pengering itu biasanya kabelnya cuma 2 kan, dia cuma penghubung aja tanpa memainkan ke kanan atau ke kiri. Kalau untuk cuci kabelnya lebih banyak karena dia memainkan putaran ke kanan dan ke kiri. Kalau ini kan hanya untuk memutar searah aja. Lalu jepitan ini disambungin satu ke sini. Nah, ini yang ke telur asin. Untuk yang satunya itu disambung ke yang merah. Nah, ini udah saya sambung ke yang merah. Cuman kalau nanti muternya kebalik, nah ini kan dinamo bisa ke kanan, ke kiri, kanan apa kiri nggak tahu lah, apa kiri apa kanan nggak tahu. Ini kalau kebalik, bagian yang dari dinamo ke kapasitor, kabel yang dari PLN-nya dipindahin ke yang biru atau ke yang satunya. Soalnya kabel ini sama dinamo yang di rumah bapak atau ibu atau emas, ini hampir semua dinamo itu enggak ada yang sama. Ada yang sama, cuman kebanyakan ya warnanya nyeleneh-nyeleneh kayak gini. Untuk mengetahui cara nyambung dinamo, saya sudah unggah terlebih dahulu videonya cara menyambung kelistrikan dinamo mesin cuci, cara ngurutinnya, cara ngetesnya. Waktu itu saya tes karena ya memang perlu dites. Kalau ini sih menurut saya nggak dites juga nggak masalah. Posisi kabel dari PLN sudah tersambung seperti ini. Ini lalu steker dicolokin. Nah, tinggal dimainin saklarnya aja. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau muternya kebalik, ini dipindahin ke yang biru. Nah, ke sini. Ke sini. Tapi kalau muternya sudah benar ya tetap di sini, nggak perlu dipindahin. Nah, ini sengaja kabelnya saya bikin pendek, cuman kalau pas penempatan biar nggak lupa, nanti pas nyambung penempatannya atau pas disambung langsungnya dipotong di bagian sini aja. Di bagian sini atau di bagian sini, bagian sambungannya disisain aja. Jadi pas nyambung nanti nggak bingung lagi. Nah, daripada pakai oret-oretan nanti malah oret-oretannya lupa, enaknya dipotong segini, cas. Nah, seperti ini. Dipotongnya seperti ini. Nah, ini kalau mau disambung kabelnya lebih panjang. Jadi kan nanti pas masang jadi tidak bingung. Dipotong seperti ini. Nah, misalnya ini udah dikupas, ini terus dibuang, jadi kan gampang. Oh, ini ketemunya sama ini tadi, merah sama ini tadi. Nah, jadi mudah untuk nyambung kabelnya lebih panjang. Kabel warna-warni sih kalau menurut saya untuk memudahkan mengurutkan. Nah,
kalau memang ada sambungan jadi lebih mudah gitu. Nah, ini punya sambungnya ke sini. Nah, anggap aja ini posisi nyambung cus itu. Nah, untuk tutor kali ini tidak saya coba karena ini dinamo, kapasitor semua sehat, dan arus listrik juga listrik lagi nyala. Cuman ini tidak saya tes. Cuman biarpun ini tidak saya tes, video ini bisa saya pertanggungjawabkan keasliannya, dan ini bukan mengada-ngada atau asal-asalan. Ada yang komen ke video saya, pengen banget sampai minta pin saya. Padahal sudah saya jawab, saya tidak punya pin untuk M Saputra. Maaf kalau saya tidak memberikan Anda pin, padahal di YouTube itu batang pin saya sudah saya edit, saya pasang di sampul saya. Cuman memang pin tidak saya aktifkan karena sekarang pin buat saya tidak terlalu penting. Kalau ada yang berkepentingan ya nelpon kan gitu. Hanya di sampul saya itu nomor telepon dan jati diri saya sudah saya rasa sudah lengkap. Untuk M Saputra saya minta mohon maaf, saya belum bisa tiap M Saputra itu pesen untuk saya memainkan gas motor yang karburatornya habis, saya setting. Tahu yang dibilang setting itu kayak apa, yang dibongkar duprek-uprek dipasang lagi itu apa setting nggak tahu. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti, mengabulkan, kayaknya kok kayak gimana gitu, tidak bisa memenuhi permintaan Mas M Saputra. Bukannya saya tidak pengen punya langganan atau pada ngasih komen pada apa sama saya pengen, saya mau pada komen pada ini. Cuman untuk kayak gitu saya bingung, kalau saya ngegas gimana saya ngerekamnya. Video saya banyak yang saya sambil ngerekam sambil ngerjain, itu videonya tidak pas sampai kemarin juga ada yang komen, ini yang di syuting apaan kok nggak fokus, nggak jelas. Nah, karena makanya untuk ini tadi saya sambung terlebih dahulu, baru saya uraikan cara sambungnya, urut-urutannya. Sampai jumpa lagi dengan video saya yang berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.